Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dr. Hajah Syarifatul Marwiyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter Aswaja di Universitas Al-Sunnah Ancol, para sahabat pasca sarjana di UAS Ancol. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas tentang tradisi sunatan dalam masyarakat sebagai pendidikan karakter Aswaja sejak dulu. Tentang khitan, menurut bahasa Arab, khotana adalah memotong. Tentunya memotong yang dimaksud di sini bukan sembarang memotong. Umumnya kegiatan ini akan merujuk pada memotong atau menghilangkan bagian tertentu yang ada pada ujung penis. Dalam ensiklopedia Islam, kata khotana berarti memotong atau mengerat. Menurut Ibnu Hajar bahwa khitan adalah isim masdar dari kata khotana yang berarti memotong. Khotana yang berarti memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus pula. Kata memotong dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya bahwa makna dasar kata khotan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong. Secara terminologis, khitan adalah membuka atau memotong kulit, dalam bahasanya kulit, yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasiruddin, khitan adalah memotong, yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara. Dan menurut istilah medis, khitan adalah suatu tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau bahkan seluruh kulit penutup depan dari penis itu sendiri, di mana bagian frenulum pada penis dapat juga dipotong secara bersamaan dengan menggunakan prosedur yang bernama frenotomi. Sementara itu, Imam Al-Mawardi dalam kitab Fathul Bari juz 10 mendefinisikan khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis atau hasafah. Yang baik adalah menyakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis atau hasafah minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya. Nah, sedangkan menurut Imam Haromen dalam kitab Nail al-Awsar jilid 1 mendefinisikan khitan adalah memotong kulfah, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur. Sementara dalam kitab I'anatul Thalibin juz 4, Abu Bakar Usman Al-Bari mendefinisikan khitan sebagai berikut. Khitan adalah memotong bagian yang menutupi hasafah atau kepala kemaluan sehingga kelihatan semuanya. Apabila kulit yang menutupi hasafah tumbuh kembali, maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotong kembali hasafah kuluf tersebut. Dalam fikih sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan sebagai berikut. Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang menutupi hasafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah membuang air kecil, dan dapat merasakan jima dengan tidak berkurang. Kemudian dalil khitan sudah jelas di dalam ayat Al-Quran
terdapat dalam surah An-Nahl ayat 123 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittaba' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya summa auhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Menurut ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau wajib kita ikuti. Misalnya melaksanakan khitan ini. Orang yang kulufnya tidak dikhitan itu bisa membatalkan wudhu dan sholatnya. Kulfah yang menutupi zakar secara keseluruhan bisa menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel di dalamnya. Atas dasar itu, maka banyak di antara ulama salaf dan khalaf melarang menjadikan orang yang tidak dihitan sebagai imam. Ulama lain mengatakan khitan wajib adalah Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Hanbal. Mereka berpendapat bahwa yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak diterima sholatnya. Jadi begitu wajibnya khitan sehingga orang yang tidak dikhitan tidak bisa menjadi imam. Dalam kitab Al-Majmu' diungkapkan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. Menurut Al-Khitabi, Ibnu Al-Qayyum Al-Jauziyah berkata bahwa hukum khitan adalah wajib. Selain itu, Al-Atta berkata apabila orang dewasa masuk Islam belum dianggap sempurna Islamnya sebelum dikhitan. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa khamsun minal fitrah listiqdadu wal khitanu wa qastu syaribi wa tanqiful ibti wa takbimul atfar. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 dari fitrah. Yang pertama al-istiqdad, memotong bulu kemaluan, wal khitan, kemudian khitan, wa qastus syaribi, dan memotong kumis, wa tanqul ibti, dan mencabut bulu ketiak, wa taklimul atfar, dan memotong kuku. Diriwayatkan oleh jamaah. Untuk sejarah khitan sebetulnya merupakan suatu ajaran yang sudah ada semenjak Islam belum lahir di muka bumi ini. Dalam kitab Buni Al-Mustah dikatakan bahwa laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan wanita yang melakukan khitan pertama kali adalah Siti Hajar. Beliau istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi syariat atas khitan. Bagaimana dalam riwayat hadis? Ihtatana Ibrahim Nabi wa ibnu Tsamanina sanah bil qudum, yang artinya Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun menggunakan kapak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentang waktu khitan, menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan khitan dapat dikelompokkan dalam
3 waktu, yaitu waktu wajib, sunnah, dan makruh. Dalam waktu wajib, menurut keterangan Abu Bakar Ibnu Muhammad Sata Al-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki baligh, berakal, dan berfisik sehat. Kemudian waktu yang sunnah, mayoritas ulama sepakat bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akil balik. Kategori waktu sunnah dalam khitan yang ditentukan dalam rentang waktu atau masa persiapan menyongsong usia mukallaf. Pada usia 7 tahun, anak dilatih melaksanakan sholat karena sudah memasuki usia prabaligh. Kembali pada waktu sunnah pelaksanaan khitan, Zain ad-Din Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari memberikan keterangan yang fleksibel sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan khitan disunahkan pada usia bayi 7 hari mengikuti jejak Rasul atau ittiba Rasul. Kemudian yang nomor 2, jika pada usia 7 hari belum terlaksana, maka disunahkan pada usia 40 hari. Nah, jika pada usia 40 hari belum terlaksana khitan tersebut, maka disunahkan pada usia 7 tahun. Karena pada usia ini anak harus dilatih melaksanakan sholat. Waktu makruh melaksanakan khitan yakni di mana fisik anak kurang memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan. Waktu yang dimaksud adalah bayi kurang lebih umur 7 hari. Tentang manfaat khitan, kita kembali pada dasar bahwa setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah mempunyai maksud di balik itu. Tak terkecuali terkadang yang ada kalanya manfaat di balik itu tak dapat dicapai oleh akal, dan ada juga yang dapat dijangkau oleh akal. Sama halnya dengan manfaat di balik disyariatkannya kita. Manfaat yang pertama, menjadikan kemaluan lebih bersih dan mudah membersihkannya, terutama dari sisa-sisa urin, sehingga akan terjaga kesuciannya. Karena tidak ada sisa kencing yang najis tersisa dan sudah terbasuh merata dengan maksimal. Yang kedua, sebagai ciri atau tanda pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang nomor 3, mampu mengontrol syahwat. Kemudian yang keempat, mencegah penumpukan stigma, yaitu kotoran yang lengket berwarna putih, yang sering berbau tidak sedap, yang berasal dari lemak yang dihasilkan tubuh yang bercampur dengan bakteri dan sisa-sisa urin. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa kewajiban dalam menjalankan syariat Islam ketika anak sudah balik yaitu wajib menjalankan ibadah, misalnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Usia balik merupakan batas usia taklif atau pembebanan hukum syar'i. Sejak usia balik itulah seseorang anak tergolong mukallaf atau terbebani hukum syar'i. Apa yang diwajibkan syariat kepada muslim wajib dilaksanakannya. Sedang yang diharamkan
wajib dijauhinya. Disinilah letak pendidikan karakter Aswaja sejak dini melalui khitan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.